Cuma selepas maghrib udaranya di ruangan itu panas mesti. Itu suara tangisan itu mesti tiap malam. Kakiku kayak ada yang megang ya. Dari hari ketiga kamu mukul-mukul kepala terus. Anjir, suara campur sarine ora ilang-ilangi. Oke, kembali lagi bersama kita di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita buat kalian tentang hal-hal berbau misteri, horor, serta Seputaran hal tersebut. betul sekali. Mungkin buat teman-teman yang belum lihat video kita sebelumnya kemarin, boleh nanti linknya bisa kita kasih tautan di bawah. Yang kemarin kamu cerita apa, Ren? Yang kemarin cerita tentang tempat saya bekerja dulu. Kalau kamu cerita apa kemarin? Tempat kamu yang ada kursinya. Ya, yang kursi diangkat-angkat. Kalau kamu apa tuh? Kemarin ada cerita dari Gunung Ungaran. Oh, yang ada batu segede bangunan itu ya? Yoi. Oh, dan saya juga barusan ketemu temen, dia punya pengalaman lain di Gunung Ungaran. Oh, ini disimpan ini berarti? Ya, tapi masih di simpen dulu. Apa dan cerita? buat teman-teman yang mau tahu ceritanya, cerita lain yang tentang Gunung Ungaran, boleh silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, share. Nah, kalau punya cerita jangan lupa dikirim email di bawah atau DM DM Instagram. Boleh. Joni atau saya ada di bawah. Dan malam ini kita akan ngomongin apa nih? Ini mungkin masih cerita dari saya ya. Iya, boleh. Sebagai awalan channel kita toh. Oke. Nanti gantian kamu. Ya, Jon. Cerita apa nih, Ren? Ini cerita waktu COVID. Lagi gencar-gencarnya ini. Gencar-gencarnya kemarin maksudnya? 2020 ya. Jadi itu setannya apa, Mas? Rahasia, Mas. Oh, rahasia. Oke, buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe biar kita bisa tambah semangat. Dan sekarang langsung ke cerita. Nah, oke, ini sebuah pengalaman pribadi ketika di rumah sakit. Ya. Beneran pengalaman sendiri? Ya, pengalaman pribadi saya sama bapak saya. Kita langsung ceritanya aja. Ceritanya. Ya. Jadi kan di bulan Juni-Juli 2020 itu kan lagi ini toh, maksudnya warga-warga Salatiga itu kan lagi kena gejala COVID semua. Jadi kayak yang hilang perasaannya gitu loh. Terus batuk itu kan lagi banyak-banyaknya. Nah, kebetulan di keluarga saya waktu bulan Juli itu ada yang kena. Terus 2 periksa toh. Terus 1 keluarga kena, terus periksa, yang 3 sembuh, tinggal bapak saya. Bapak saya sampai di oksigen gitu. Terus pada akhirnya ini dibawa ke rumah sakit. Sampai sana dicek gitu, dari rumah sakit diagnosisnya COVID. Gitu. Terus waktu itu pas yang ngantar ke rumah sakit itu kan ini ya, mama telepon, halo Ran, ini dari pihak rumah sakitnya nyuruh ada 1 anggota keluarga atau saudara yang menemani selama isolasi, dan selama isolasi itu nggak boleh pulang-pulang, jadi harus mondok sama pasiennya. Stay. Itu sekitar jam 2 ditelepon, terus aku di rumah prepare 3:30 sampai sana. Terus masuk ke ruangan, habis itu kan dapat kamar, ya sebut saja ini ya gedung putih gitu. Pertama 10 hari di sana, 10 hari di gedung putih. Itu 1 kamar posisinya 1 orang, jadi kayak VIP gitu loh, Jon. Kayak kamar VIP. Pertama ya gak mikir aneh-aneh ya, orang namanya nunggu bapak, nunggu orang sakit gitu kan. Ya wis, yang penting 10 hari selesai terus pulang gitu. Mikirnya pertama gitu, gak aneh-aneh, ya wis, gak apa-apa. Terus hari pertama masuk ya masih nggak mikir aneh-aneh gitu, tetepan. Cuma selepas maghrib udaranya di ruangan itu panas mesti. Setelah maghrib? Setelah maghrib. Padahal waktu itu musim
Ya kalau musim kita bicara di Indonesia udah nggak tentu semua ya. Ya kan siapa tahu Salatiga musim salju, lagi musim salju Covid kan nggak tahu. Musim orang sakit waktu itu. Oh iya. Musim orang sakit pokoknya. Tuh. Ya kalau maksudnya kan bangunannya sama kayak studio gini loh. Deg-degan gitu toh. Tak pikir nek kalau siang panas sama anginnya agak sepoi-sepoi ya wajar. Cuma kalau setelah maghrib kan masa sih gini banget, soalnya perbedaannya drastis waktu itu. Jadi kayak panasnya itu bukan panas musim panas, tapi kayak panasnya cuma di ruangan itu gitu loh. Kalau bahasa Jawa sumuk gitu. Tapi kalau keluar dari ruangan itu keluar dari ruangan anginnya seger biasa. Berarti mending pasiennya dibawa keluar aja. Iya, tapi kan namanya isolasi nggak bisa keluar ya. Masa ya kamu main isolasi di lapangan bola gitu kan nggak mungkin. Kan enggak apa-apa kalau tetap sendiri. Ya iya. Oke lanjut tuh. Ya tuh. Terus sampai mana tadi? Kalau di lorong silir gitu lah ya. Terus sampai lapangan bola. Ngerokok saya aja. Silakan. Ngopi dulu juga boleh. Oke. Pokoknya setelah maghrib mesti udah jadi sumuk panas gitu loh sampai keringatan parah. Ya tak pikir emang apa ya namanya orang cuek kan ya. Oh ini mungkin emang struktur bangunannya dibuat kayak gini. Ya wes yang namanya hari pertama mungkin besok lebih terbiasa gitu. Ternyata besok ya sama panas. Tapi itu aneh, panasnya itu aneh pokoknya ya. Tapi kalau siang malah nggak panas. Siang nggak panas, siang yang panas di luar, dalam sejuk. Kalau malam panas. Kalau malam panas. Kalau siang udah nggak panas. Ya namanya isolasi di ruangan kan ya, ini ya nggak kena panas langsung gitu loh. Tuh, itu maksudnya curiga. Kalau siang panas. Panas, diulang-ulang terus. Lanjut. Ya curiga aku itu pokoknya ruangan. Eden kok kalau habis maghrib mesti panas ya. Ulang ya Sun. Ya namanya apa COVID ternyata emang nggak bisa disepelein waktu itu. Soalnya yang namanya satu ruangan satu orang aja itu kan di Gedung Putih ada banyak kamar. Itu hampir tiap hari ada yang meninggal ternyata. Ngeri. Jadi kayak suara apa si kerabat yang nunggu isolasi itu suara tangisan itu mesti tiap malam gitu. Jadi emang kemarin tangisan tuh maksudnya ya tangisan apa? Tangisan orang meninggal maksudnya yang ditungguin kan meninggal itu. Iya. Nah, emang nggak bisa disepelein itu penyakit paru-paru itu. Nah terus ini 10 hari kita saya sama bapak ya pasbut kita ya 10 hari di Gedung Putih. Katakanlah di hari pertama pembiasaan panas setiap maghrib itu, hari kedua juga, nah masuk hari ketiga atau keempat ini mulai dibuat agak sinting aku. Maksudnya gini, nah, kalau aku pribadi kan dengar suara gitu kan ya, maksudnya agak peka atau ya, suara apa gitu. Nah di hari ketiga atau keempat ini kondisi bapak tambah buruk. Tambah buruk itu dalam artian dia butuh oksigen yang lebih. Jadi kan kalau di kamar itu ada oksigen yang nempel tembok, tuh pakai itu, terus ditambah sama alat lagi harus 2 gitu. Tuh, nah suara alat yang baru ini suaranya kayak kereta, cuk kayak alat pembuat oksigen gitu loh. Dan itu suaranya keras. Misal dinyalain di satu kamar itu penuh suara itu. Ditambah oksigen yang dari tembok kan agak kencang juga kan. Nah bayangin saya satu ruangan suaranya kayak gitu penuh. Hampir 24 jam alatnya bunyi terus. Jadi ditinggal tidur ya nyala, terus kita bangun dia dengar itu lagi gitu. Itu kan bentuk tempo, John. Tuh. Nah, suatu ketika ini kayak selepas maghrib juga kejadiannya. Jadi itu kan satu kamar itu sini ada sofa panjang,
sama tempat tidur buat yang sakit, sama kamar mandi. Terus ada lemari kecil juga di situ. Nah, selepas maghrib itu aku tiduran di sofa, karena panas toh, buat tiduran sama kipasan. Suaranya cuma dari oksigen itu, juk 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 gitu. Terus agak ngantuk, sandaran, tanganku tak giniin, merem. Pokoknya menghadap ke ini loh, sandaran sofa, kepalaku menghadap situ. Nah, di situ tak dengerin, kok ada suara campur sarian ya? Suara lagu musik campur sari itu. Nah, kalau aku kan ini ya, maksudnya terbiasa main band. Jadi kan kalau dengar suara gitu, mesti bisa bayangin, oh ini pemainnya banyak atau dikit, itu pakai keyboard atau enggak gitu loh. Nah, pas denger lagu itu di pikiran, di otak itu kayak ngimajinasiin bentuknya mereka waktu di panggung, full kayak ada gamelan, terus ya ada bandnya, ada yang nyanyi, sampai ini loh, sampai bisa bayangin sampai ada yang joget-joget. Kalau lagu-lagu campur sari kan aku nggak terlalu nggak terlalu ngemat gitu loh, apa-apa aja. Cuma waktu denger itu kayak kita ngeplay di Spotify. Jadi lagu pertama, kedua, ketiga, nah sampai lagu yang paling familiar kan Jaranan. Nah itu aku notice sampai situ, gimana tadi lagu pertama, lagu kedua tapi kok ini ada Jaranan. Nah habis Jaranan ngeplay lagi lagu lain, nggak tahu. Berarti lama itu? Lama, selama aku tiduran gitu loh. Kan ya mbak, sambil tak pikir-pikir ini lagu dari mana, kok bisa ada musik gini. Dah pertama ya tak pikir, aku apa kecapean ya, sampai muncul ini lagu sama bisa mengimajinasikan bentuknya, pemainnya, dan ada yang nari juga gitu loh. Nah terus sekitar jam 7 keluar aku ambil makan, kan makannya ditaruh di luar, ambil makan, terus habis makan meh tiduran lagi, ada lagi lagu nih sama dari lagu yang nggak tahu itu sampai Jaranan lagi. Itu tapi kalau lagunya playlist itu jangan-jangan ada yang ngeplay. Nah itu tak pikir pertama juga ada yang ngeplay, cuma kan keluar buka pintu, suara angin pak, nggak ada silir, nggak ada yang ngeplay. Ya maksudnya kalau cuma ngeluarin kepala kan aku ya kurang yakin ya, apa mungkin di kamar sebelah, sampai jalan keluar lagi nyusuri lorong, nggak ada yang ngeplay lagu, resepsionisnya juga kosong, balik lagi. Kenapa masih positive thinking ini? Tak pikir ini kena trigger ini suara mesin oksigen itu, tak pikir. Soalnya ada beberapa lagu itu yang temponya balance sama mesinnya ini gitu loh. Nah, terus yaitu dengar sampai di hari kelima atau ke-6 nganu kepala aku sampai tak pukul-pukul. Dan aku stres yo ning kene iki. Wis kekurung mbek Pak aku tok ngene iki. Itu udah berapa hari, Mas? Ini sekitar 6-7 hari, udah hampir 10 hari. Cuma kan waktu itu syaratnya rumah sakit ketika 10 hari kondisi sudah lebih baik dari sebelum masuk boleh pulang. Cuma ternyata enggak, malah tambah drop waktu itu. Jadi nanti pindah ruangan lagi. Gara-gara lagu campur sari tak sampai mukul-mukul kepala. Meh bilang sama bapak, tapi kok ya ditutupi oksigen gitu. Itu terus ini bapak cerita waktu di Gedung Putih itu. Ini juga selepas maghrib kejadian nih. Kayaknya waktu mau nyuapin makan, kalau enggak minum obat. Ram, dibangunin. Kaki kok kayak ada yang megang ya? Gitu. Posisinya gimana? Posisinya aku di sofa teman. Aku di sofa, bapak di
nganu tempat tidur. Sikilku yang ana sing demek. Ora ono kemul, ketindihan kemul paling. Kan soalnya agak tebel. Selimut rumah sakit itu. Ya nek namanya orang lemes, ketindihannya agak tebel pasti kan ngerasa agak berat gitu loh. Tuh. Ora ono ya. Kemul kuwi paling soalnya kaya iki tangannya cah cilik. Itu aku nggak ini ya, maksudnya nggak berdiri ngampiri gitu loh, cuma tak lihat dari sofa gini tok. Terus aku ini benerin badan lagi, tiba-tiba sofa yang bagian kaki itu ini kayak ditepuk gitu. Tak lihat di atas nggak ada cicak, terus tak lihat kakiku ya nggak ada cicak, nggak ada yang jatuh, terus mapuk tadi apa ya, kayak tepuk gitu sofa. Gantian berarti. Ya terus saya ngomong, wah ya mah meden-medeni tok ora wedi-wedi. Udah, setelah itu enggak cerita apa-apa lagi. Setelah 10 hari pindah ke gedung, sebut saja gedung coklat ya. Gedung coklat. Gedung coklat ini dapat kamar yang isinya maksimal 4 orang. Jadi ruangan rame-rame gitu loh. Itu. Nah, yang di gedung coklat ini semakin ngeri. Soalnya setiap malam mesti ada yang meninggal. Satu ruangan itu? Satu ruangan. Maksudnya emang nggak bisa disepelein gitu loh penyakitnya ini. Tuh tiap hari, tiap malam dengar suara tangisan dari ini orang-orang yang nungguin dari keluarga. Untungnya ya bapak aku kuat waktu itu, katanya gitu. Untungnya aku kuat. Gak usah ada hantu, udah mencekam dulu. Iya, udah mencekam. Iya, pertama aku juga nyepelein COVID ya. Ternyata ya kebanyakan ini sih, maksudnya yang lansia gitu loh. Itu. Terus ada apa lagi di gedung coklat? Ini di gedung coklat aman. Untuk saya pribadi aman, John. Nah, tapi untuk bapak ini ternyata lebih ngeri. Kenapa? Nah, saya nanti. Karena bapak ceritanya di rumah, jadi dia nggak cerita semua di situ. Okay. Berarti di gedung coklat 8 hari. 8 hari. Berarti total 18 hari. Masih 18 hari. Di hari ke-8 itu dipindah ruangan yang isinya 1. Jadi seberang gitu kita pindah. Karena ada pasien lagi yang lebih membutuhkan alat oksigen itu gitu. Lalu bapak kan udah agak mendingan, terus dipindah pakai yang oksigennya agak rendah gitu toh. Tuh 19 hari di sana, terus pulang hari ke-19 pulang baru cerita semua. Apa itu? Nah, waktu di gedung putih itu, pertama aku tanya sih, ya ndak krungu suara campur sarian? Aku krungu kuwi. Dia jawab gitu. Kowe iki koyo iki lho. Mungkin orang meninggal atau orang sakit di sana. Cuma dia punya ilmu atau dia ikut kelompoknya itu. Dan itu kayak ada ilmunya gitu loh, mungkin sampai ke bawah di sana. Ya mungkin meninggal di sana terus itu sebut saja apa ya, kodam atau apanya gitu ya. Bawaannya ketinggalan di situ atau memang enggak tahu ya gimana, pokoknya itu ada. Oh iya, berarti ora pikiran tok ya kuwi ya. Tak pikir ki soalnya tempone padha mbek alat oksigen ngomong sama bapak gitu. Ora aku ya krungu orang kuwi. Lah, kowe ki jane meh tak critani akeh. Cuma kan kowe wedi to, kowe kan jirik to. Tahu. Tahu. Nah, setiap malam itu ternyata dia dengar suara orang baris tentara. Konjok jendela dari luar jendela itu banyak kata waktu itu banyak, sampai ada ini, sampai dengar pasukan berkuda juga. Jadi kayak langkah kaki kuda itu dengar, itu ada juga. Pokoknya kejadiannya selepas maghrib terus gitu. Kalau siang wel aja, kalau malam ya langsung teror. Ya sakit, ya panas, ya teror gitu. Tuh, itu di luar ya Mas ya, orang baris sama suara berkuda.
itu ada di luar ruangan. Yang di dalam ruangan itu katanya, aduh merinding aku. Itu katanya ini ditungguin makhluk besar hitam di pojok dekat pintu. Itu ngawasi terus. Berarti bisa lihat si bapak? Iya bisa lihat. Dia Bisa emang bisa lihat atau? Ya nggak tahu ya, maksudnya saya pribadi juga nggak terlalu ngulik ilmunya bapak tuh seberapa kayak gimana gitu loh. Maksudnya ya sebagai kaula muda biasa kan kita yang logis aja gitu tuh. Cuma kan kalau ada cerita serem gini ya diceritain ya toh. Cuman mungkin bapaknya agak lebih peka gitu. Ya lebih peka. Soalnya kan kadang di rumah juga ngasih sajian-sajian gitu. Tuh di pojokan pintu ada yang hitam besar ngeliatin terus. Terus ada bule, 3 orang bule Londo, Londo Jepang, Belanda. Masuk dari pintu, berdiri di depan kasur, cuma ngeliatin tok gitu katanya. Kayak gimana tuh bule? Cowok semua? Ya mungkin ya kan nggak tanya. Pokoknya ada ono londo telu mlebu kamar nengar kasure ayah delok ketok ngono. Tapi mukanya nggak rusak loh. Enggak jelasin waktu itu. Terus anak kecil bener, ada anak kecil. Dia bilang cak cileke dolanan terus ning kono. Itu terus kepala juga ada. Kepala layang-layang itu ada. Kayak yang gedung putih itu tau. Terus gedung coklat juga ada kepala lagi. Jadi aku ya kurang tahu ya John, maksudnya ini pengaruh obat atau bener-bener ini dia lihat itu. Jadi kan kalau di ruangan gedung coklat itu TV-nya satu dibuat 4 ranjang tuh. Nah tiap malam TV itu kan mati. TV itu mesti jadi kepala, bentuk kepala. Cek. Nah TV itu bentuk kepala terus goyang-goyang jalan sana. Pokoknya nggak bisa diem kepala itu. Geser-geser terus. Terbang. Terbang. Nah, terus yang makhluk gede itu juga ada di belakang. Ngikut? Ya nggak ngikut, antara ngikut atau memang di sana ada, aku ya nggak tahu. Kalau kata bapak gitu, yang gede meripati abang gue ono meneh, gitu. Terus ya mungkin sama kayak suara tentara lagi ada. Itu. Nah, ini kalau bapak itu positif. Ini tak sebut positif ya, soalnya agak logis gitu loh. Jadi kenapa kok yang di gedung coklat itu lebih banyak yang meninggal daripada yang gedung putih? Karena di situ kayak tarik-tarikan John, logikanya. Apa ya? Jadi kalau pihak rumah sakit ingin menyembuhkan, kalau demitnya pengen ini biar mati, biar sakit. Jadi kayak tarik-tarikan gitu loh. Tahu dari mana? Ya ini logikanya aja kan gitu toh. Ya, kalau kamu dengar cerita gini ya mesti oh iya ya bisa itu jadi gitu yang ya. gedung coklat maksudnya. Semua sih sebenarnya. Jadi kalau di rumah sakit tua gitu. Kalau itu rumah sakit berarti emang rumah sakit lama. Rumah sakit lama itu bangunan Belanda. Kayak nyatanya ada tentara Belandanya juga. Oh iya. Di situ. Cuma yang gedung coklat emang baru. Oh itu yang di kota ini ya. Di kota ini yang belakang pasar itu. Itu sana. Ada lah. Oh iya. Gitu pokoknya. Masih ada lagi? Ya mungkin itu tok sih. Lumayan lah 19 hari. Dari hari ketiga kamu mukul-mukul kepala terus anjir suara campur sarine ora ilang. Ternyata headsetnya ketinggalan. Tenang, beneran loh. Sampai tak cari loh apa ada HP nyelip ini di bawah sofa. Ya nggak bisa tak genggam gitu ya nggak bisa masuk tanganku. Ya nggak ada yang ngeplay. Nyatanya waktu pindah ke gedung coklat suara campur sarine hilang. Oh iya. Jadi aku agak aman di gedung coklat. Nggak ada suara campur sari waras lagi. Tapi selama 10 hari itu berapa lama dengar suara campur sari itu? Selepas maghrib. Kalau ke sofa. Kalau berapa hari bisa dengar itu? Iya 7 berarti 7. Berarti aman cuma 3 hari pertama ya? 3 hari pertama. Itu pun gangguannya ringan. Ya sebut saja gangguan ringan atau belum terlalu menyadari ya. Gitu. Masih tahap pembiasaan. Gitu.
atau mungkin mereka belum tahu oh ini ada anak baru nih. Ya mungkin gitu, kenalan dulu ya kan. Udah itu ceritanya ya udah gitu aja. Nah buat kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan tentang ceritanya si Randi, boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Atau mungkin buat kalian punya pengalaman di rumah sakit juga, atau mungkin kalian pernah jadi perawat, dari penjaga di rumah sakit, mungkin sudah ambulan, dan kalian punya cerita-cerita horor, boleh banget buat kirim ceritanya ke Bapak ini. bisa ke email kita atau bisa DM langsung kita lewat Instagram yang bakal kita cantumin di bawah. Oke, itu aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dari Nambah Semangat, dan see you on the next video.